Nama saya Perin dari 223104815. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai karma dan kelahiran kembali. Menurut Bapak Biku Utama dan Alam Bapak Cornelis Warhaib, karma berasal dari kata kar, yaitu yaitu artinya perbuatan. Di dalam agama Buddha, satu perbuatan diklasifikasikan sebagai karma, bukan karena sebagai action saja, tapi perbuatan itu harus disertai dengan niat. Jika tidak ada niat, makalah itu bukanlah karma. Karma dapat dilakukan melalui pikiran, ucapan, perbuatan, atau jasmani. Ada dua macam karma. Yang pertama karena baik dan karena buruk. Karena baik itu disebut dengan kusala karma, yang artinya karma atau perbuatan yang disadari oleh pikirannya diliputi oleh adosa atau ketidakpedulian aloba atau ketidakkeserakahan atau disebut dengan amoha atau ketidakbodohan batin. Contoh kamar baik yang pertama itu adalah berdana, yang kedua itu adalah menolong makhluk yang kesukaran, yang ketiga adalah berkata jujur, dan keempat itu bermeditasi dan lain-lain. Sedangkan karma buruk atau karma jahat yang disebut dengan aku salah karma atau yaitu karma atau buatannya yang didasari oleh pikiran yang diliputi oleh keserakahan moha atau kebodohan batin dan dosa atau kebencian. Contoh karma buruk adalah membunuh, mencuri, berbohong, bermabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Kebanyakan orang menganggap bahwa karma itu adalah nafsir atau takdir. Jika orang mengatakan itu adalah hal yang salah, terdapat berbagai macam karma, yaitu pertama karma yang dilahirkan, yang kedua karma yang mendukung, yang ketiga itu adalah karma yang mengurangi, kayak keempat karma yang memotong kita sebagai umat Buddha tidak boleh melakukan kejahatan-kejahatan dalam ucapan dan lebih-lebih mudah dihindari sebagai kejahatan yang dilibatkan oleh pikiran kita. Sebagai umat Buddha, kita harus berbuat baik dan berpikir positif agar terhindar dari pemikiran yang buruk atau jahat. Yang paling mudah adalah untuk mengurangi pemikiran yang jahat. Kita harus mengutarakan semoga semua makhluk hidup bahagia dan sering melakukan perbuatan baik ke depannya demi mendapatkan kebahagiaan. Dan jika kita sering melakukan perbuatan buruk, maka ke depannya kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan. Terus karma ini disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Karena karma yang berada di karma ringan. Yang pertama itu adalah karena berat, contohnya kayak membunuh orang tua, melukai sang Buddha, dan segala banyak. Hal ini akan membuat kita terlahir di alam neraka karena kebiasaan yang dilakukan karma terus-menerus tanpa berhenti. Terus ada karma yang menjelang kematian, dan karma itu adalah fungsi jama karma atau karma yang mengatur kehidupan diri masing-masing yang memperkuat nama kita atau keadaan kita. Ia akan disebut sebagai hukum sebab akibat. Jika kita ingin terlahir di alam bahagia, makalah kita seringlah melakukan perbaikan. Terus ya, jika ingin sebaliknya, ingin melakukan perbuatan buruk, kita akan terlahir di alam neraka. Demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya.